Satu. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasta'shadu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zawihi amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin kiram janabal a'izza wal karama wal ajilla, semua para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Mbak Mas dan juga semua yang hadir di media Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga diri dan juga dijauhkan daripada segala bentuk mara bahaya, malapetaka, penyakit dan juga wabah dan juga segala bentuk hal-hal yang tidak mengenakan. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dikabulkan doanya, hasil maksudnya, diberikan keinginan, harapan dan juga cita-citanya terwujud, dan juga semuanya senantiasa semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama awali pada kesempatan yang penuh bahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyatihi wa ikhwani nabiyyin muslimin wa alaikum wassalam ajma'in. Wa tabi'an wa tabi'in lahum bi ihsan min jam'il malaikati muqarrabin wal karubin wa rahman Muhammad ajma'in. لا حضر جميع معلمنا عبد الاسلام سيدنا شيخنا مربى روحنا من اجزنا مجزينا انتهى سنسكت بسلف الصالحين الذي علمناها وعلمناها من شيخنا والمعهد السابق قامت السلف وجميع ما ذكر في فاتحتنا في فاتحة والد من شيخنا, dan juga keluarga kita semuanya, kerabat, sahabat, sanak famili, saudara-saudara kita, kawan teman sahabat kita, orang kita sebutkan dalam munajat kita, dalam doa dan juga di dalam Fatihah kita. Semoga semuanya dirahmati Allah, khususnya kedua orang tua kita semuanya. Semoga yang masih hidup diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dalam keberkahan, ketaatan, dimudahkan segala urusan, dan juga senantiasa di dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelak diwafatkan dengan akhir yang husnul khatimah. Yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya, diberikan terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sakit semoga diangkat penyakitnya, Amin ya Allah. diberikan kesembuhan dan juga diberikan bebas daripada penyakit tanpa adanya bekas, dan juga sempurna total. Dan juga semoga kita semuanya diberikan kemudian dalam ta'lim wa ta'amul, ilmu yang manfaat, maslahat fi din wa dunya akhirah, diberikan kemampuan mengamalkannya, diberikan keikhlasan dalam mengamalkannya, juga senantiasa bisa mensulit teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga kita menjadi insan-insan yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, didekatkan dengan Allah, didekatkan dengan Rasulullah. Kita semuanya semakin baik dan juga semakin berbenah menjadi insan yang menjadi umatnya Rasulullah dan menjadi umat yang terbaik dan juga dibanggakan oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaina ta'aluma wa ta'alim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, du'a ala al-huda wa dilata ala khair ibtigha amradatillahi qurbi wa fadwani wa alaikum salihah wa ala manabi aslafina rijalun abana salahun ala ma yuhibbu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbuna jalla karam bi rabbi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رضينا بالله ربا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نكون زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سخر لنا كتب كلها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali setelah kita di minggu yang lalu sudah menyelesaikan daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah
wa Tadhkirah An-Nafi'ah lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Al-Hadrami radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asari wa bi anwari fid dharain. Dan pada kesempatan minggu hari ini adalah hari Senin dan bertepatan dengan tanggal 3 Januari awal tahun daripada 2022. Kita akan memulai daripada kitab baru dan insya Allah ini menambah keberkahan daripada kita semuanya. Itu adalah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau juga dikenal dengan istilah kitab Mukhtasar As-Saghir, karya daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hajj Bafadal Al-Hadrami. Kenapa kitab ini kita bahas? Kitab ini adalah melengkapi daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang sudah kita khatamkan di minggu yang lalu. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan pada hari ini akan kita mulai awal daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir. Ini sebagai bentuk daripada ikhtiar kita bersama untuk mengikuti tariqatul ta'lim wa ta'alum, metode belajar mengajar diajarkan oleh ulama-ulama, oleh guru-guru kita, bersambung sampai pada mu'alif dan juga terus bersambung pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dipilih? Kenapa yang dipilih adalah kitab Mukhtasar Latif? Karena ini tafaulan dan juga melihat daripada motivasi ulama-ulama terdahulu. Disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi, cetakan 2012. Terbitan daripada Darul Ilmi, terbitan daripada Darul Da'wah, halaman 265. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, baik, disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa qala nafa'anallahu bihi wa qala nafa'anallahu bihi. Sebutkan bahwasanya di sini kelihatan ya. Wa qala nafa'anallahu bihi 'alaikum bi risalatil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Al-Mukhtasar Latif akri'u talaba fihima li'anna as-salafa dhaminu bil futuhi liman qara'ahuma wa kana salafu yuhibbuna qira'at al-iqna'i 'ala Abi Syuja' al-Khatib wal Habib Hasan bin Shalih al-Bahar ma qara'a ila al-iqna'. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau adalah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di tanah Hadramaut, dan beliau ini kemudian mengatakan, kalau di sini ada Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Alaikum, tetapilah pada kalian semuanya birisalatil Habib, dengan membaca kitab risalah Al-Jami'ah karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membaca daripada kitab ini. Ala barakatillah sudah kita khatamkan di minggu yang lalu. Kemudian yang kedua Al-Mukhtasar Al-Latif, Mukhtasar Al-Latif. Ini ada singkat yang lembut. Ini adalah singkatan atau ringkasan yang lembut. Akri'u talaba fihima. Bacakanlah kedua kitab tersebut pada para pelajar. Li'anna salafa, karena ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ulama salihin di masa-masa awal Islam, dhaminu bil futuhi liman qara'ahuma. Menjamin, beliau-beliau ulama-ulama salaf ini, para salihin ini menjamin bil futuh, akan diberikan kemudahan, yaitu futuh liman qara'ahuma, bagi orang yang membaca daripada kedua kitab, yaitu adalah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang sudah kita khatamkan dan Mukhtasar Al-Latif yang insyaAllah akan kita baca dan kita mulai pada kesempatan hari ini. Inilah kemudian kenapa setelah membaca Ar-Risalah Al-Jami'ah kita kemudian berganti pada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir karya daripada Al-Habib, karya daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hajj Bafadal Al-Hadrami. Dengan harapan ini semoga kita semuanya dimudahkan ketika ta'lim wa ta'alum dan mampu mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dimudahkan dalam segala urusannya. Futuh artinya adalah diberikan kemudahan di dalam apa yang kita inginkan dengan sesuai dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita menjadikan ilmunya ilmu bermanfaat. Amin ya tersebut menyelamatkan kita. Ala kulli hal ini bagian daripada ikhtiar kita bersama untuk senantiasa menjalankan daripada apa yang sudah ditauladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah belajar dan mengajar, dan terus sampai pada akhir hayat kelak kita tetap belajar dan mengajar sampai kemudian hayat di kandung badan ini sudah dipanggil kembali pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, selamat datang semuanya, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, para peserta atau partisipan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini lumayan ada 14 daripada peserta.
ya 12 dari peserta yang semoga nanti bisa ikut meramaikan berpartisipasi daripada kajian ini, dan tentu sangat terbuka sekali bagi para teman-teman, kawan-kawan, sahabat yang hadir di sini untuk memberikan masukan tambahan dan juga berikan saran, serta kalaupun toh nanti ada yang mungkin dijelaskan dan kurang paham atau bahkan ada yang seandainya ada yang keliru, boleh diluruskan dengan senang hati. Al-Fakir yang menemani untuk belajar daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir ini senantiasa untuk berharap daripada ma'unah dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu masukan-masukan yang konstruktif akan senantiasa menjadi hal yang positif bagi Al-Fakir dan juga para hadirin serta penyelenggara daripada kegiatan ini. Baik. Di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah kita sudah membahasnya tentang masalah wudhu. Ada kemudian tentang masalah salat, ada juga tentang masalah zakat, ada juga tentang masalah akhlak, adab, etika, moral, tata krama, sopan santun. Sudah kita bahas semuanya. Dalam kitab ini sedikit banyak akan membahas tentang singkat ringkas daripada fikih daripada mazhab Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, 54 tahun kurang lebih, dimakamkan di Kairo. Mesir, Afrika. Ya, ini adalah singkat daripada apa yang menjadi bahan daripada fikih mazhab Asy-Syafi'i, yaitu mazhab yang mayoritas diikuti oleh para penduduk ataupun orang-orang yang tinggal di Indonesia pada umumnya. Ini adalah mayoritas adalah mazhab Asy-Syafi'i. Hakadah. Baik, sedikit daripada biografi singkat daripada Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj wa Fadl Al-Hadrami. Dia adalah seorang imam besar. Disebutkan di dalam syarah, ini ada syarah yang cukup komprehensif, namanya Al-Bayan wa Ta'rif. Al-Bayan wa Ta'rif, syarah daripada kitab Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Saghir, itu namanya Al-Bayan wa Ta'rif bi ma'ani wa masaili wa ahkamil Mukhtasar Al-Latif, karya daripada Dr. Ahmad Yusuf An-Nasaf. Dan itu bisa dicari, bisa di-download di internet, dan itu sudah banyak sekali PDF-nya. Ya, itu bisa di-download. Nanti kalau misalkan tidak bisa menemukannya, nanti bisa menghubungi admin. Materi daripada syarah-syarah daripada kitab Mukhtasar Latif itu banyak. Tapi di antara yang komprehensif, yang detail dan cukup tebal, yang matanya itu 41 halaman, hanya 41 halaman, kemudian disyarahi menjadi kurang lebih 448 halaman. Dan juga ada syarah-syarah yang lain, tentu syarah-syarah tersebut menopang daripada kitab Mukhtasar Al-Latif. Ada syarah yang lain, itu syarah yang diberi judul ada kitab syarah yang diberi judul selain daripada Al-Bayan wa Ta'rif bi ma'ani Al-Mukhtasar Al-Latif, juga ada syarah yang selanjutnya, sebentar. Ada Al-Manhalul Warif, An-Manhalul Warif bi Syarh Al-Mukhtasar Al-Latif. Ini 41 halaman matan Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Saghir karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini disyarahi dengan namanya Syarah Al-Manhal Warif, selain daripada Al-Bayan wa Ta'rif Dr. Yusuf An-Nasaf, dan juga ada Al-Manhal Warif bi Syarh Al-Mukhtasar Al-Latif. Ini karya daripada As-Sayyid Alawi bin Abdullah bin Husain Al-Aidrus Al-Alawi Al-Husaini. Ini lebih tebal, 619 halaman. Jadi cukup untuk menambah wawasan dan sangat cukup untuk memberikan cakrawala pengetahuan kita terhadap mazhab Asy-Syafi'i yang diikhtisarkan atau diringkaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl dengan Mukhtasar Al-Latif. Itu adalah dua syarah yang menjadi rujukan dan bisa kita jadikan muqabalah untuk perbandingan, serta bisa kita jadikan bacaan untuk menambah, memperkaya khazanah pengetahuan kita. Baik. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala,
uh, saya sedikit membaca daripada biografi ataupun terjamah daripada sahib hazihi al-kitab. Itu adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Hajj Bafadl yang wafat di Syihir 918 Hijriah. Beliau adalah seorang yang dikenal al-arif billah. Orang yang arif billah artinya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah dan menjadi kekasih daripada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan di dalam Al-Bayan wa Ta'rif terjemah yang dituliskan oleh Dr. Yusuf An-Nasaf. Beliau adalah Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Nama lengkap beliau adalah Al-Faqih Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadl As-Sa'di Al-Madhaji. Ini nama lengkap daripada sahib atau mu'alif daripada kitab Mukhtasar Al-Latif. Beliau adalah dilahirkan di Tarim 850 Hijriah. 850 Hijriah. Jadi di Tarim, nama tempat di Hadramaut, Yaman Selatan. Di sana banyak para ulama-ulama besar, termasuk daripada para aulia tis'ah, wali songo yang terkenal dengan sebutan wali songo, itu berasal dari sana. Dari tanah Hadramaut. Jadi Ardul Aulia, ini bumi daripada para kekasih-kekasihnya Allah. Di sana banyak sekali orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, itu lahir dan wafat di sana. Beliau lahir di Tarim 850 Hijriah. Kemudian menghafalkan Al-Quran, wa hafdzul Quran, wa aidatam mutun, menghafalkan banyak daripada matan-matan daripada kitab di dalam bidang fikih dan juga bahasa Arab. Wa syaghala bi'ilmi tajwid wa atana bil fiqh wal hadits. Kemudian menyibukkan diri dengan ilmu tajwid dan kemudian setelah itu memfokuskan dirinya pada ilmu fikih dan ilmu hadis. Wa nasha'a fi hujri walidi Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mutafakkiri min sanata 869. Kemudian beliau dididik langsung oleh ayahanda beliau yang juga ulama besar, yaitu adalah Asy-Syaikh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman, yang mana Syekh Abdurrahman ini wafat ketika usia daripada Syekh Abdullah, mu'alif daripada kitab Mukhtasar Latif ini, usianya masih 16 tahun. Syekh Abdurrahman, ayah daripada Syekh Abdullah ini wafat 866 Hijriah. Wa kana waliduhu min ahli al-ilm was-salah, akhadha an abihi Asy-Syaikh Abu Bakar. Jadi ayah daripada beliau, Syekh Abdurrahman ini ayah daripada Syekh Abdullah, yaitu adalah Syekh Abdurrahman, itu adalah orang yang ahlus ilmi was-salah, orang yang punya kedudukan tinggi di dalam bidang keilmuan, di dalam bidang akhlak etika, tata krama sopan santun. Ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Kemudian dari ayahnya itu banyak murid-murid yang dilahirkan. Itu ada Syekh Abu Bakar, di antara Syekh Abu Bakar. Kemudian ada juga Al-Imam Al-Kabir Asy-Syaikh Umar Al-Mukhdar, ikhwani. Kemudian ayah daripada Syekh Abdullah, ini namanya Syekh Abdurrahman, Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini juga berguru kepada Syekh Umar Al-Mukhdar. Syekh Umar Al-Mukhdar, ikhwani. Syekh Umar Al-Mukhdar ini adalah putra daripada Sayyid Abdurrahman As-Saggaf. Sayyid Abdurrahman As-Saggaf atau disebutkan Al-Baqi Al-Muqaddam Ats-Tsani, beliau dilahirkan dan wafat di Tarim. Syekh Umar Al-Mukhdar adalah salah satu daripada ulama yang masyhur dengan kekaramahannya. Dan beliau adalah seorang alim allamah al-arif billah. Di antara daripada putranya Sayyid Abdurrahman As-Saggaf itu adalah Syekh Umar Al-Mukhdar. Syekh Umar Al-Mukhdar. Nah, Syekh Umar Al-Mukhdar inilah yang kemudian memiliki banyak murid. Di antara muridnya adalah ayah daripada Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abdurrahman. Jadi Syekh Abdurrahman ini adalah murid daripada Al-Imam Umar Al-Mukhdar. Al-Imam Umar Al-Mukhdar. Al-Imam Umar Al-Mukhdar ini juga merupakan guru daripada As-Sayyid Abdullah, As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf, yang punya Syamsis Sumus, atau disebut dengan orang yang pertama dijuluki dengan Al-Aidrus, atau disebut dengan Al-Aidrus Al-Akbar. Ini adalah Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf. Al-Aidrus marganya.
Kenapa? Karena Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman ini merupakan singa daripada ilmu dan memiliki ilmu zahir dan batin. Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sigaf atau disebut dengan Al-Imam Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar ini juga merupakan guru daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibul Ratib. Dan kita sebutkan Ratib Al-Haddad. Ini adalah gurunya. Meskipun toh masanya jauh, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak bertemu terhadap Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, akan tetapi beliau ini ngaji, Al-Imam Abdullah, Imam Haddad ini ngaji kepada Imam Aidrus. Ya, ngaji. Jadi setiap hari ibunya mengantarkan ziarah ke tempatnya Imam Abdullah Al-Aidrus. Setiap hari. Sampai kemudian Imam Haddad ini menjadi seorang yang alim alama al-arif billah, yang karyanya bisa kita nikmati sampai sekarang dan ratibnya sering dan senantiasa kita baca di tempat-tempat dan juga di macam-macam majlis. Itu adalah Al-Imam Haddad. Jadi silsilah daripada mu'alif kitab Mukhtasar Latif ini adalah orang yang alim alamah, putra daripada seorang yang alim alamah, murid daripada orang yang alim alamah, dan juga memiliki guru yang alim alamah. Murid-muridnya juga alim alamah. Ini adalah Baitul Ulama. Jadi rumah daripada para orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Baik, saking alimnya kemudian mazhab Asy-Syafi'i fikihnya itu disingkat, diringkas hanya dengan 41 halaman dengan sebutan Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Shaghir. Maka enggak heran kalau misalnya ulama terdahulu mengatakan kalau mau belajar kitab fikih daripada mempelajari Al-Risalah Al-Jami'ah dan juga kitab Al-Mukhtasar Latif, maka ulama itu mendoakan bagi orang yang membaca, mempelajarinya, menghafalkan dan juga mengamalkannya untuk diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang tipis-tipis tapi penuh keberkahan karena yang menulisnya adalah orang yang bukan sembarangan, orang yang terpandang di pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya Al-Imam Abdurrahman ini, Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman sahabi Mukhtasar Latif ini memiliki guru, di antaranya akhadha al-ilma 'anil imamain. Beliau mengambil ilmu daripada dua imam besar pada waktu beliau hidup. Itu adalah Muhammad bin Ahmad wa Fadal. Al-Imam Muhammad bin Ahmad wa Fadal dan juga Al-Imam Abdullah bin Ahmad wa Makhramah. Al-Imam Abdullah bin Ahmad wa Makhramah. Dan kemudian lebih mulazamah, lebih lama dengan Al-Imam Ahmad bin Makhramah. Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Makhramah. Ini dikatakan walazama tsani wa takharaja bihi wa intafa'a bihi katsiran. Banyak mengambil ilmu, menyerap daripada keilmuan daripada Syekh Abdullah bin Ahmad bin Makhramah. Kemudian dikatakan Sahibun Nur Safir. Pemilik daripada kitab Nur Safir yaitu adalah Al-Habib Abdul Qadir Al-Aidrus. Habib Abdul Qadir Al-Aidrus punya kitab An-Nur Safir. Beliau memiliki berkomentar terkait dengan Sahib Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar Shaghir. Beliau mengatakan, ini Al-Habib Abdul Qadir Al-Aidrus berkomentar terkait dengan kedudukan ataupun kelebihan keistimewaan daripada Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Beliau mengatakan wada aba fil talab wa akabba ala ishghal hatta bara'a wa tamayyaz wa syahara dhikruh wa ba'ada saytuh wa athna 'alayhi a'immatu min masyayikh ghairihim wa kana shaykhuhu Abu Makhramah katsira thana'i 'alayhi wa la 'umri innahu kana bidzalika haqiqan bi kulli na'atin hamidin khaliqan. Ini merupakan kata-kata yang menjadi pengakuan daripada sahib kitab mu'alif dari kitab An-Nur Safir yaitu Al-Habib Abdul Qadir Al-Aidrus, bahwasanya sosok daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadal ini adalah seorang istimewa. Masyhur namanya, terdengar tersiar di seluruh penjuru alam dan juga diakui keilmuannya oleh guru-gurunya dan juga bukan daripada guru-gurunya juga mengakui. Jadi luar biasa. Kadang-kadang kita sering mengagungkan, membanggakan guru kita. Saya adalah muridnya guru syekh ini, kiai ini, ulama ini. Tapi apakah guru-guru kita, syekh kita,
itu bangga kepada kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena itu ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita suka membanggakan guru saja tapi tidak dibanggakan oleh guru? Kita merasa lebih tinggi sebab guru kita alim alamah, orang yang dekat dengan Allah, tapi kita sendiri tidak dibanggakan atau tidak membuat hati guru kita senang. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Dan kita semuanya lebih tahu, masing-masing kita muhasabah. Beliau katakan kemudian, Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman, Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal ini pergi menuju ke Syarifain, Al-Haramain, yaitu adalah Makkah dan Madinah, untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Ketika melakukan ibadah haji dan umrah, beliau tidak menyanyiakan waktu untuk kemudian hanya melaksanakan haji umrah, kan, tapi beliau juga kemudian mengambil faedah. Mengambil faedah artinya belajar ngaji daripada ketika di Makkah, mengambil ijazah ataupun ngaji dari Al-Imam Asy-Syaikh Burhanuddin Al-Qadhi Ibrahim bin Ali bin Zahirah Al-Qurashi. Dan juga wal Imam bil Maqam Muhibbuddin Muhammad bin Ahmad At-Tabari. Jadi ketika di Mekah tidak menyanyiakan waktunya untuk mengambil ilmu daripada para ulama besar pada waktu itu. Dan ketika di Madinah Al-Munawwarah, beliau juga mengambil faidah ngaji kepada Al-Alama Muhammad Al-Husaini Al-Utsmani, ulama besar pada waktu itu. Dan juga Al-Imam Abil Fathah Al-Maraghi. Imam Abil Fathah Al-Maraghi. Ini adalah di antara bagaimana hirsunya, semangat belajar, motivasi tingginya di dalam belajar, sampai ketika haji dan umrah pun tidak kemudian hanya sekedar haji umrah, tapi juga mengambil faedah daripada ulama-ulama besar di sana. Kemudian dikatakan setelah haji kemudian kembali ke tanah kelahirannya, itu di Hadramaut. Kemudian beliau musahabah ataupun bersuhbah ngaji dengan Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Bahurmuz. Dan kemudian Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Bahurmuz ini memberikan izin kepada beliau, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini, untuk berfatwa dan mengajar. Dahulu, ulama-ulama terdahulu ketika mau mengajar, ini tidak berani mengajar kalau belum dikasih lisensi oleh sang guru. Jadi kalau belum dikasih lisensi oleh sang guru, meskipun dia adalah seorang yang alim, orang yang sangat cerdas, orang yang pintar, cerdas, hafalannya banyak, tapi kalau belum dikasih irsyad, petunjuk untuk kemudian diizinkan oleh gurunya untuk melakukan pengajaran dan juga memberikan fatwa, tidak berani. Ini bagian daripada etika ulama terdahulu. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan sekarang ini. Sekarang ini gurunya belum ngasih izin, bahkan mondoknya cuma sebentar, atau misalkan belajarnya cuma sebentar, kemudian setelah itu pengen tenar. Kemudian tampil di media-media dengan ilmu yang pas-pasan, dengan mulazamah yang sebentar, dengan musahabah yang sejenak, kemudian akhirnya dia menjadi orang yang viral. Akan tetapi, kata Imam Suyuti, sebagaimana kita sering dengar, bahwasanya syuhrah qabla al-kamal summun qatil. Kemasyhuran, kepopuleran, hype atau viralnya seorang sebelum sempurnanya di dalam ilmu, sebelum sempurna di dalam dirinya sendiri, di dalam keilmuannya, ini adalah bisa jadi merupakan summun qatil. Summun qatil. Sum artinya adalah racun qatil yang membunuh. Jadi ini di satu sisi terkenal, dia memiliki fans dan memiliki penggemar yang banyak di satu sisi, tapi di satu sisi juga menuntut tanggung jawab yang besar. Sebab yang dia katakan akan menjadi rujukan daripada banyak orang. Tentu kalau tidak memiliki ilmu yang mumpuni dan pas dan mapan, ya, ini akan berbahaya. Itu yang disebut summun qatil. Summun qatil. Baik, kemudian dikatakan guru-guru daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini juga diantaranya adalah Al-Allamah Al-Jalil Al-Faqih As-Salih Al-Arif Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bajarfil. Ini adalah ulama besar pada waktu itu di Hadramaut. Dan seterusnya. Dan mu'alafatnya juga banyak sekali. Mu'alafatnya ada Mukhtasar Al-Kabir yang dikenal dengan Muqaddimah Al-Hadramiyah. Atau dengan istilah nama lain disebut Masailut Ta'lim. Ini ada disebut Mukhtasar Kabir. Mukhtasar Saghir adalah mukhtasar yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu adalah Mukhtasar Latif. Nama lainnya adalah Mukhtasar
as-saghir, ada mansakul hajj, ada nuzhatul khatir fi azkar musafir, ada lawamiul anwar wa hadayul asrar, wa wadail abrar fi fadli qaimi bil ashar, kitab yang menjelaskan tentang pentingnya kita qiyamul lail, bermunajat, berdoa, meminta mendekatkan diri kepada Allah pada waktu sahur. Kemudian ada Hilyatul Bararah fi Adhkaril Haji wa Umrah. Kemudian ada Al-Hujaj Al-Qawati fi Ma'rifatil Wasil wal Qati'. Ada risalah fi Awradil Masa'i was Sabah. Ada risalah fil Falak. Kemudian ada Mu'allaf fi Ma'rifatil Qiblah. Ada Majmu'ul Fatawa yang sangat masyhur, bahkan dikatakan bahwasanya annaha azimah mufidah. Majmu'ul Fatawa daripada Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal ini merupakan majmu' fatawa yang agung, yang banyak faidahnya. Kemudian ada wasiyah nafi'ah dan kitab-kitab yang lain. Nah, kemudian wafat beliau rahala Syekh Abdullah Bafadal akhir hayati ila syihr. Jadi menjelang akhir hayatnya beliau rihlah, menyebarkan, berdakwah, menebarkan agama Allah, menyebarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke daerah namanya Syihr. Syihr ya di daerah Hadramaut juga. Kurang lebih kalau Syihr dari Tarim itu ya kurang lebih ya sekitar 4 jaman Syihr. Kemudian beliau di sana mengajar, juga belajar fil jami' hunaka, di Masjid Jami' di sana. Kemudian sampai di Syihr itu beliau senantiasa untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari Ahad asar beliau wafat tanggal 5 Ramadan tahun 918 Hijriah. Dan kemudian dimakamkan di sana juga, yaitu pada tanggal 6 Ramadan pada waktu duha. Nah, ini adalah biografi atau terjemah singkat daripada Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hajj Bafadal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asari fid dharaini amin. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita mulai daripada kitab kita dengan bagian awal daripada kitab Mukhtasar Al-Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumi wa bi'asari wa bi'anwari fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du fa hadza mukhtasarun fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithli min furudi taharati wa salati wa ghairihima. فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. Ini setelah kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadal memuji pada Allah, bersyahadah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya kitab ini adalah ringkasan daripada hal-hal yang harus diketahui oleh seorang yang Islam. Mengetahui hal yang semisalnya daripada hal-hal yang sifatnya fardu. Termasuk diantaranya adalah fardu taharah, salat, dan selainnya. Sehingga hal-hal ini wajib untuk dipelajari dan wajib diajarkan daripada orang-orang yang membutuhkan kepadanya. Baik itu adalah laki-laki, perempuan, anak kecil, anak besar, ataupun orang yang merdeka serta budak. Tayyib. Langsung kita masuk pada bab pertama daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Qala radhiyallahu an babut taharah. Faslun fi furudil wudu'. Fasal menerangkan tentang fardu-fardunya wudu'. Furudul wudu' sittatu asya'. Fardunya wudu' ada 6. Al-awwal an-niyah imma niyatul fil hadath fi tahar lis-salati wal wudu' wa takun wa hadhihi niyah 'inda ghusl wajhi. Ini sebenarnya adalah sudah kita bahas dan sudah kita sering dengar bahwasanya fardunya wudu' ada 6. Akan tetapi dengan kita mengulangi dan juga kita mempelajari kembali dengan menggunakan kitab Mukhtasar Latif ini, kita berharap bahwasanya apa yang sudah kita hafal semakin menancap di dalam sanubari hati kita, sehingga kemudian mengamalkan dengan lebih yakin lagi. Yang belum hafal menjadi hafal dan tahu,
Dan yang sudah hafal semakin menancap. Fardu wudhu yang 6 itu yang pertama itu adalah niat. Niat wudhu ini ada kalanya niat untuk menghilangkan hadas ataupun niat untuk bersuci dalam rangka melakukan salat ataupun hanya niatnya wudhu. Wudhu lillahi ta'ala, maka sudah cukup. Dan niat ini dilakukan ketika membasuh bagian daripada wajah. Karena namanya niat itu adalah melakukan mahal niat, sebagaimana kita sering diskusikan di saat kita membahas kitab sebelumnya, bahwasanya dalam niat itu ada 7 hal yang berkaitan dengan niat. Sab'u su'alatin atat fin niyah fahakaha ta'ti bila bighairi wasan haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jadi ada 7 hal yang biasa menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam niat. Pertama, hakikatnya niat. Kedua, hukumnya niat. Kemudian mahal tempatnya niat. Kemudian zaman ataupun waktunya niat. Nah, zamannya niat itu adalah muqtarinatan bi awwali juz'in minal fard. Bersamaan dengan bagian awal daripada rukun ataupun fardu. Nah, wajah ini adalah bagian awal daripada anggota yang dibasuh ketika wudhu. Maka niat itu dibarengkan ketika membasuh terhadap wajah. Ini adalah tempatnya niat. Jadi kemudian setelah mahal, zamannya niat, saatnya niat. Kemudian kaifiyahnya niat, bagaimana caranya niat. Dan ini berbeda-beda sesuai dengan ibadahnya. Kalau di wudhu ya bersamaan dengan membasuh daripada muka. Kemudian syaratnya niat. Kemudian maksud daripada niat. Jadi 7 hal ini yang kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan di dalam niat seseorang. Wa innama syurat niyah li iftiraqihi baina al-ibadah wal adah. Dan jadi disyariatkannya niat agar bisa membedakan antara yang namanya ibadah dengan adat. Jadi mandi akan menjadi ibadah apabila diniatkan ibadah. Kalau tidak diniatkan ibadah, menjadi kebiasaan saja, maka tidak menjadi ibadah. Maka niat menjadi pembeda. Kata akhiran Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sangat masyhur, itu adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu bidunya yusibuha aw imra'atin yankahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam al-Muhadditsin Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hafs Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini adalah betapa pentingnya niat itu. Maka rukun pertama daripada wudu adalah niat. Atsani ghuslu wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batna lihiyati wal katifati wal 'aridaini al katifain. Jadi yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Baik itu adalah sya'ron, baik itu adalah rambut, babasyaran dan juga kulit. Illa batin lihiyah, kecuali batinnya daripada jenggot, batinnya jenggot, al-kathifah yang tebal. Wal ini al-kathifain dan juga godek ya, bagian samping ya, bagian samping atau brewok ya. Gundul. Ya, bagian samping daripada rambut ini godek atau jambang. Jambang yang tebal. Brewoknya yang tebal. Maka batinnya itu tidak wajib untuk dibasuh kalau itu tebal. Kemudian dikatakan ats-tsalits ghuslul yadain. Yang ketiga yaitu adalah membasuh kedua tangan sampai kepada 2 siku. Jadi 2 siku juga termasuk harus dibasuh. Kenapa? Karena ma'al mirfaqain. Jadi mirfaqainnya juga dibasuh. Maka kemudian disunnahkan kemudian italatul ghurrah. Itu adalah melebihkan daripada siku ya, melebihkan daripada siku sehingga siku itu yakin betul bahwasanya terbasuh dengan sempurna. Kemudian ar-rabi' mashu syai'in min basyaratir ra'si, mengusap daripada
sesuatu yang ada di kulit kepala ataupun Bagus. rambut kepala. Walau ba'dhu sya'aratin musmutoh sebagian rambut kepala. Artinya tidak semuanya harus dibasahi. Menurut madzhab Asy-Syafi'i tidak wajib kemudian membasuh semua daripada wajah. Mengusap semua daripada wajah. Mengusap daripada semua rambut ataupun kepala. Jadi cukup bagian daripada kepala atau rambut kepala. Asalkan sesuai dengan kriteria. Disebutkan bahwasanya minimal 3 helai. Dan kemudian rambut itu adalah rambut yang ada di area daripada kepala. Maksudnya tidak keluar daripada batas kepala. Kalau rambutnya panjang, maka yang dibasuh adalah yang dekat dengan area kepala ini, bukan ujungnya. Kalau misalnya perempuan rambutnya panjang, tidak ujungnya yang dibasahi, tapi bagian daripada yang ada di kepala. Itu namanya adalah wala ba'dhu sya'aratin, sebagian rambut, akan tetapi rambut tersebut ada di area kepala. Kalau rambutnya panjang, misalnya perempuan rambutnya panjang. Kemudian wal khamis yang kelima, ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki besertaan dua ka'bain, besertaan dengan dua mata kaki. Dua mata kaki harus terbasuh secara sempurna, maka kemudian agar meyakinkan bahwasanya dua mata kaki terbasuh, maka dilebihkan sedikit biar kemudian meyakinkan diri kita agar meyakinkan bahwasanya dua mata kaki sudah terbasuh secara sempurna. Dan yang keenam itu at-tertib hakaza. Ini adalah runut sesuai dengan urutannya. Tidak boleh dibalik-balik. Ini bagian daripada rukun. Sehingga praktek yang seperti ini yang kemudian menjadi bagian daripada pengetahuan yang harus diketahui oleh orang yang mau berwudu atau orang yang mau mengamalkan ibadah berupa wudu. Wudu itu diwajibkan karena dia digunakan untuk menyempurnakan kewajiban. Salat 5 waktu wajib. Dan salat tidak bisa sah dengan tanpa wudu. Maka wudu menjadi wajib sebab dia menjadi penyempurna daripada salat yang wajib. Masuk di dalam kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bih fahuwa wajib. Atau di dalam kaidah lain disebut lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah itu hukumnya sama dengan maksud atau tujuan. Kemudian sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi hal yang harus alias harus wajib. Salat tidak bisa sempurna tanpa wudu, maka wudu menjadi wajib sebab tanpa wudu salat tidak sah. Maka ini yang disebut dengan ma la yatimmu al-wajib illa bih bahwa wajib. Hakaza. Baik. Kemudian sunnah-sunnah daripada wudu wa sunanuhu. Sunnah daripada wudu banyak, diantaranya siwak, memakai siwak. Nah, siwak ini dahulu adalah min arak, dari kayu arak, kayu siwak. Nah, biasanya dijual di toko-toko dan juga di pasar banyak. Itu dahulu kala. Sekarang lebih canggih lagi dengan menggunakan sikat gigi dan juga bisa menggunakan kain yang kasar. Ya, itu bisa menjadi pengganti daripada siwak. Artinya siwak sekarang ini sangat fleksibel, tidak harus menggunakan kayu arak. Tapi kalau misalnya kita tafaulan mengikuti daripada yang pernah digunakan oleh Rasul, ya menggunakan kayu arak. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Dan kalau misalnya menggunakan yang lain, apakah tidak mendapatkan kesunahan? Tetap mendapatkan kesunahan. Baik. Thumma at-tasmiyah wa ghusl kafain. Membaca basmalah, sunnah daripada wudu. Sebelum wudu baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ghusl kafain, membasuh daripada dua kafain. Kafain apa? Membasuh daripada dua telapak tangan. Membasuh daripada dua telapak tangan. Ini dibasuh terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan wudu. Kemudian berkumur-kumur. Wa istinsyaq, menyerot ataupun menyedot air ke hidung. Wa istinsyar itu mengeluarkan air yang disedot ke hidung, dikeluarkan lagi. Itu namanya istinsyar. Jadi ada istinsyaq, ada istinthar. Kemudian wa tathlith. Wa tathlith adalah melakukan basuhan atau usapan 3 kali. Ini adalah sunnah. Kalau sekali sudah cukup, sudah. Kalau tidak ditambahkan, apakah boleh? Boleh. Tapi tidak mendapatkan kesunahan tathlith. Kemudian selanjutnya sunnah daripada wudu mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap seluruh kepala dalam mazhab Syafi'i itu bukanlah hal yang wajib.
tapi adalah sunnah. Tsumma al-udhunaini was-samakhain. Kemudian membasuh dua telinga. Was-samakhain dan juga samakhain. Samakhain itu adalah daun telinga. Daun telinga titik ataupun puting telinga itu namanya samakhain. Wa takhlil lihiyatil kathifah, kemudian menyela-nyelai lihyah, jenggot yang tebal. Jadi tadi dikatakan bahwasanya illa lihyah al-kathifah, illa batin lihyah al-kathifah, bahwasanya batin daripada jenggot yang tebal itu tidak wajib untuk dibasuh, tapi sunnah dibasuh. Ya, sunnah dibasuh. Maka dikatakan dalam sunnahnya wudu takhlil lihyah al-kathifah. Kemudian selanjutnya takhlilul asabi, menyela-nyelai daripada jari jemari, sela-sela. Jadi kalau cara menyelanya bagaimana? Kalau cara menyelainya sebagaimana dalam kitab Fathul Qorib, syarahnya adalah Al-Bajuri, al-Hasyahnya Hasyah Al-Bajuri, karya dari Pak Ibrahim Al-Bajuri, begini, menyelainya dari atas begini. Dari atas begini. Kalau begini bagaimana? Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang kemudian disebutkan dalam satu referensi tadi adalah dengan dari atas begini. Baik, ala kulli hal yang penting takhlil asabi. Tujuannya adalah menyelai daripada asabi. Maka kalau sudah tercapai takhlil, menyelai daripada jari jemari, maka dapat kesunahan. Wa tatwil ghirrah, ya, tatwil memanjangkan basuhan, ya. Wa tatwil ghirrah memanjangkan basuhan. Jadi kalau misalkan wajah tadi kan merupakan rukun yang kedua setelah niat. Ini kan batas wajah itu adalah min mana bidi sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut ila muntahadzakan, sampai ujung daripada janggut. Ini secara vertikal. Kalau secara diagonal, ya, secara horizontal, itu adalah min samakhi udzunin ila udzun ukhra, dari puting telinga satu kepada puting telinga yang lain, itu adalah batas daripada wajah. Nah, untuk meyakinkan bahwasanya wajah secara keseluruhan terbasuh, maka tatwil ghirrah agak dilebihkan. Jadi nggak cuman di batas daripada rambut, agak dilebihkan sedikit. Kemudian muntahadzaqan, ujung daripada janggut, dilebihkan sedikit sampai kemudian ke bagian leher, sehingga kita yakin betul bahwasanya semua daripada bagian wajah itu terbasuh. Begitu pula batas puting telinga ini tidak hanya sampai puting telinga saja, dilebihkan sedikit sampai telinga, sehingga kita yakin betul bahwasanya bagian wajah terbasuh secara sempurna. Itu maksud daripada tatwilul qurrah. Tahjil, kemudian tahjil. Tahjil itu memanjangkan daripada tadi kalau misalkan membasuh yang rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kepada dua siku. Hanya sampai siku saja sah. Tapi kalau misalkan agar semakin meyakinkan kita dan memastikan bahwasanya semua terbasuh tangan sampai kedua siku, maka dilebihkan sedikit agak ke lengan, sehingga hasil keyakinan ini membasuh seluruh bagian daripada tangan dari ujung sampai siku. Kemudian mualah terus-menerus. Jadi terus-menerus artinya apa? Tidak dipisah. Ya, tidak dipisah dengan kegiatan-kegiatan lain antara suatu rukun wudu dengan rukun yang lain. Wa tarkul isti'anati fi sabbi. Ini adalah mandiri. Mandiri artinya tidak meminta bantuan di dalam menuangkan air. Kalau bisa ya dituangkan sendiri. Apalagi kalau sekarang sudah mudah, ada shower, ada kran, ya. Jadi mudah untuk kemudian untuk melakukan wudu secara mandiri. Wa tarkut tansyifi bi kharqatin, dan mengeringkan dengan menggunakan kain. Jadi kalau setelah melakukan wudu, kalau bisa itu tidak dibasuh, tidak diusap dengan menggunakan handuk ataupun kain yang lainnya, karena itu merupakan air wudu. Kenapa kok tansyif bi kharqah itu adalah hal yang dimakruhkan, ya, karena itu seolah-olah itu adalah tidak senang atau tidak betah dengan air wudu. Nah, ini maka hukumnya adalah makruh. Ya, baik. Maka tarkut tansyif, tidak mengeringkan atau tidak mengusap anggota wudu yang barusan
dibasuh dengan air tadi dengan menggunakan kain, ini adalah merupakan sunnah yang perlu untuk kita praktekkan. Faslun fi nawaqidil wudu, sampai di sini dulu. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ala kulli hal, barangkali masih ada waktu kurang lebih 5 menit, 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh untuk ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada astazin Ustaz, ana mawjud halaqah ukhra. Baik, barakallahu fikum. Ma fi mushkil, la ba'sa bih. Ustaz Eko Abu Fathan. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari para hadirin, para partisipan, teman-teman, kawan sahabat yang ada di Majelis Zoom. Allah SWT, barangkali ada yang ditanyakan. Materi kita cukup ringan pada kesempatan hari ini, tapi kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan hari ini, silahkan disampaikan, tafadhol, langsung bisa dibuka di open mic-nya, ataupun bisa dituliskan melalui chat, tafadhol. Ala masyi'tum. Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ain dari Lenteng Agung. Kitab Mukhtasar Latif. Tadi Ustadz memulai dari itu ya. Nama kitabnya Mukhtasar Latif. Ringkasan lembut ya. Ringkasan Al-Imam dari ringkasan dari kitab Al-Imam siapa? Mukhtasar Latif. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya catat. Apakah ada terjemah bahasa Indonesia? Tadi kan Ustadz pakai tulisan Arab. Ya. Ada terjemah. Terima kasih Ustadz. Baik, langsung saya jawab. Mukhtasar al-latif. Mukhtasar adalah dari kata-kata ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran wa mukhtasaran fa huwa mukhtasirun wa zaka mukhtasarun. Ikhtasir la takhtasir mukhtasarun mukhtasarun. Ikhtasar artinya meringkas. Mukhtasar adalah ringkasan. Ringkasan daripada fikih mazhab Asy-Syafi'i. Jadi beliau al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Wafadhal ini meringkas daripada kitab mazhab Imam Syafi'i dalam bab-bab tertentu yang bab ini berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Maka diringkaslah bab-bab tertentu dengan singkat, padat, tapi isinya luar biasa dengan sebutan Mukhtasar Al-Latif. Al-Latif artinya lembut. Lembut artinya maksudnya di sini adalah Mukhtasar ini tidak membebankan banyak para pembacanya untuk membaca banyak. Jadi baca aja Mukhtasar, kemudian praktekkan, sudah cukup. Tapi kalau misal mau mengetahui penjelasan lebih jauh lagi, syarah-syarahnya sekarang sudah ada banyak. Ya, tadi Al-Bayan wa Ta'rif, ada Al-Manhal Warif, ada kitab-kitab yang lain syarah daripada Mukhtasar Latif. Jadi kalau misalkan pengen lihat keterangan lebih jauh, lebih luas lagi. Jadi motivasi daripada Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Al-Fadhal ini adalah mempermudah bagi kita sebagai orang-orang yang mungkin masih pemula untuk membaca dengan bacaan-bacaan ringan. Mungkin sekali baca selesai khatam. Terjemahnya ada enggak? Ada, terjemahnya sudah ada. Ya, bisa dilihat, bisa dicari juga di all shop, online shop bisa dicari, dan itu ada di sana. Misalkan mencarinya itu sudah ada Mukhtasar Al-Latif. Syarah Mukhtasar, kalau matan Mukhtasar Al-Latif sudah ada terjemahnya. Yang belum ada terjemahnya syarah Mukhtasar Al-Latif. Syarah Mukhtasar Al-Latif ini tebal-tebal. Tadi ada yang 448, ada yang 619 halaman. Jadi kalau diterjemahkan, ya penerjemahnya mungkin kewalahan atau masih belum sempat untuk menerjemahkan.
Nah, barangkali para hadirin punya motivasi untuk menerjemahkan syarahnya, Masya Allah. Nah, kalau syarahnya sependek yang saya tahu, belum ada terjemahnya. Yang ada matanya, terjemahnya sudah ada dan bisa didapatkan. Kalau nggak salah harganya itu ada yang 25.000, ada yang 45.000. Jadi sangat terjangkau sekali dan efisien. Kalau misalkan untuk dibaca, sekali baca mungkin 1-2 jam dibaca mungkin selesai. Karena kitabnya tipis. Ya, tapi makna dan ilmu faedahnya luar biasa. Hakada. Sekian. Ya. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Al-Bukhari Institute nanti bisa menerjemahkan yang lebih yang panjang lebar. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidina. Amin. Balighna ilaika ya Allah. Baik. Kasih. Teman-teman partisipan yang lain, baik sama-sama Ibu. Yang lain barangkali ada yang tanyakan? Insya Allah ini maklum dan mafhum pertemuan pada hari ini karena membahas tentang wudhu dan rukun-rukunnya wudhu serta sunnah-sunnahnya wudhu. Naktafi ya. Naktafi dari kata. Baik. Baik, ada yang tanyakan lagi. Baik, silakan Ibu Raihana. Assalamualaikum Ustaz. Ya, suaranya kok mikrofonnya dibuka dulu. Ibu Raihana, mikrofonnya dibuka dulu. Kok nggak ada suaranya? Baik, silakan Bu Raihana. Tidak terdengar suaranya? Oh ya Ustadz, ini keluar dari masalah yang itu ya. Saya mau nanya, ini benar dan saya nggak tahu. Kalau ada yang nanya, kan kita bisa kapan aja, tapi harus dilakukan dengan segera. Cuma kalau misalnya ada itu, apakah sama seperti kodok, kapan aja, atau terus dengan sesuai sholat yang waktu kita sholat? Baik. Cukup ya, suaranya terputus-putus. Tapi saya sudah menangkap apa yang ditanyakan Ibu Raihana. Masih bisa mendengar suara saya? Afwan Ustadz, ini sinyalnya hilang-hilangan. Ya, suaranya putus-putus. Ala kulli hal yang ditanyakan tentang sholat qada ya? Oh enggak, iya ada. Ya ada, ya. Itu harus ketika misalnya kita zuhur dalam perjalanan, tahu pakaian mungkin ada najis atau apa, jadi soal lil hurmatil waqt itu kan kita mesti iadahnya itu apakah pas harus zuhur juga atau misalnya seperti qada harus disegerakan atau bagaimana? Iadah tidak harus dilakukan di waktu sholat di mana sholat itu waktunya. Karena pada hakikatnya mau sholat duhur dilakukan di sholat duhur besok itu kan juga bukan waktunya. Karena sholat duhur hari ini itu bukan sholat duhur yang besok. Dan waktunya beda. Ala kulli hal, iadah itu segera dilakukan. Kalau bisa dilakukan, segera dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita akan tetap sehat atau kita akan tetap panjang umur atau ada kesempatan lagi. Maka mumpung ada kesempatan segera kemudian diadah. Sholat hormatil waqti, maka kalau misalnya ada kesempatan sudah sampai di lokasi, misalkan di perjalanan, sudah sampai di lokasi, kemudian dia langsung mengulangi daripada sholatnya. Ini sholat iadah. Jadi sholat iadah itu konsepnya sama dengan sholat qada. Ini apabila dia ada kesempatan segera untuk menunaikan. Oh iya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, syukran, afwan. Afwan. Baik. Semuanya para hadirin partisipan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan insyaallah pada pertemuan hari ini. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah sikap, ucapan atau sifat. Semoga kita semuanya dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Semoga kita berikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan.
Kita baca bersama-sama penutup daripada pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfiru minkum jami'al khairul zallat wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari Karim.